Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di podcast kami. Perkenalkan nama saya Rahma Setianingtyah, akan sebagai host. Senang sekali bisa menemani kalian hari ini di sesi podcast yang sangat spesial. Meskipun kita bertemu secara virtual, semoga diskusi ini tetap terasa hangat dan penuh makna. Hari ini kita akan membahas tentang isu-isu feminisme dan disorientasi seksual. Sebuah isu yang sangat relevan dan penting untuk kita semua bahas. Sebelumnya, perkenalkan teman-teman kami, yaitu silakan perkenalkan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Naslina Fatimah Zahra. Perkenalkan, nama saya Atika Layu Wikaningrum. Perkenalkan, nama saya Safira Intan Fitania. Nama saya Tegar Bilal Alamsyah. Baiklah, kita mulai dari hal yang mendasar. Pertanyaan pertama yaitu apa sebenarnya yang dimaksud dengan feminisme dan bagaimana sejarahnya di Indonesia? Siapa yang akan menjawab, teman-teman? Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Feminisme adalah gerakan yang bertujuan untuk memperjuangkan kesetaraan gender di semua aspek kehidupan, baik itu pendidikan, pekerjaan, hingga kehidupan sosial. Di Indonesia, gerakan feminisme sudah mulai terlihat sejak masa Kartini pada akhir abad ke-19. Beliau adalah salah satu pionir yang memperjuangkan hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Setelah itu, gerakan ini terus berkembang. Misalnya, pada masa pergerakan nasional dengan tokoh seperti S.K. Trimurti hingga ke era reformasi. Kini feminisme di Indonesia terus berjuang di tengah tantangan budaya patriarki yang masih kuat. Baiklah, jadi perjuangan feminisme di Indonesia sudah berlangsung cukup lama, tapi tantangannya tetap besar hingga kini. Lalu bagaimana dengan disorientasi seksual? Apa sebenarnya yang dimaksud dengan istilah ini? Disorientasi seksual merujuk pada kebingungan atau konflik internal seseorang terhadap orientasi seksualnya. Ini bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti kurangnya edukasi seksual, tekanan sosial, pengaruh budaya, atau bahkan pengalaman traumatis. Beberapa individu mungkin merasa tidak yakin dengan identitas seksual mereka karena ketidakcocokan antara apa yang mereka rasakan dan ekspektasi masyarakat. Namun, penting untuk memahami bahwa setiap individu memiliki perjalanan unik dalam mengenali dirinya. Jadi, disorientasi seksual ini sering sekali berakar pada lingkungan dan pengalaman hidup seseorang. Selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Kak Atika, apa menurut Anda dampaknya pada individu yang mengalaminya? Dampaknya bisa sangat kompleks. Secara psikologis, mereka bisa merasa tertekan, cemas, atau bahkan depresi karena tidak merasa diterima oleh lingkungan. Secara sosial, mereka mungkin menghadapi diskriminasi, pengucilan, atau stigma.
Dalam banyak kasus, dukungan dari keluarga dan lingkungan sangat penting untuk membantu mereka merasa lebih nyaman dengan identitas mereka. Baik, kalau kita kembali ke feminisme, apa saja bentuk ketidaksetaraan gender yang masih sering terjadi di masyarakat? Ketidaksetaraan gender masih sangat terlihat di berbagai aspek. Misalnya, di dunia kerja masih ada kesenjangan upah antara lelaki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama. Selain itu, perempuan seringkali menghadapi stereotip yang menghambat karir mereka, seperti anggapan bahwa mereka harus memprioritaskan keluarga daripada pekerjaan. Dalam pendidikan, di beberapa daerah, akses anak perempuan ke sekolah masih lebih rendah dibanding anak laki-laki. Bahkan, dalam lingkungan sehari-hari, perempuan sering menjadi korban kekerasan domestik atau pelecehan, baik di ruang publik maupun daring. Sangat memprihatinkan ya jika melihat isu LGBT di Indonesia. Baik, izin menjawab. Menurut saya, sikap masyarakat terhadap komunitas LGBT+ di Indonesia cenderung konservatif. Banyak yang masih memiliki isu ini sebagai hal tabu atau bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan agama. Akibatnya, komunitas LGBTQ+ seringkali mengalami diskriminasi atau bahkan kekerasan. Namun, di kalangan muda, terutama di perkotaan, ada tanda-tanda penerimaan yang lebih baik. Generasi ini lebih terbuka untuk mendiskusikan isu-isu seperti ini secara rasional. Itu adalah fakta yang sangat kompleks. Lalu, apa tantangan terbesar dalam memperjuangkan feminisme dan hak-hak komunitas LGBTQ+ di Indonesia? Jadi tantangannya sangat besar untuk feminisme. Tantangan utamanya adalah budaya patriarki yang sudah mengakar. Banyak orang salah paham dan menganggap feminisme sebagai gerakan yang melawan laki-laki, padahal tujuan adalah kesetaraan untuk komunitas LGBTQ+. Tantangannya adalah kurangnya dukungan hukum. Mereka tidak memiliki perlindungan yang memadai dari diskriminasi dan seringkali keberadaan mereka dianggap sebagai ilegal. Edukasi publik juga masih sangat minim sehingga stigma juga harus terus berkembang. Tantangannya sangat besar ya. Tetapi menurut Mas Tegar, apakah ada solusi yang menurutnya bisa diterapkan untuk mengatasi hal ini? Solusi yang pertama adalah edukasi, baik di sekolah maupun melalui kampanye publik. Anak-anak perlu diajarkan sejak dini tentang kesetaraan gender dan pentingnya menghargai perbedaan. Selain itu, reformasi kebijakan sangat diperlukan. Misalnya, undang-undang yang melindungi hak perempuan dan komunitas LGBTQ+ dan diskriminasi. Yang tidak kalah penting adalah keterlibatan masyarakat. Kita semua bisa membantu dengan membuka ruang diskusi, melawan stigma, dan memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Wah, baik sekali ya. Jadi perubahan itu harus datang dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun individu. Yang terakhir, sebagai individu, apa langkah kecil yang bisa kita lakukan untuk membantu memperjuangkan isu-isu ini? Sebagai individu, kita bisa mulai dengan hal-hal yang sederhana,
seperti belajar memahami isu-isu ini, mendukung gerakan sosial yang memperjuangkan kesetaraan, dan tidak menyebarkan stigma atau diskriminasi. Jika kita melihat ketidakadilan, jangan takut untuk bersuara atau melaporkannya. Perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Baik, kita akhiri sesi podcast hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.